Dan catatan-catatan buruk itu banyak FS punya ya. Banyak juga FS punya catatan-catatan terhadap buruk semua itu. anggota polisi? Bukan semua lah, kalau semua kan 460.000 ya. Tapi dia punya terkait dalam jangkauan tugas dan kewenangannya. Bagi Kadif Propam? Betul ya. Oke. Itu kan biasanya adalah laporan-laporan buruk tentang perilaku polisi yang masuk kepadanya. Oke. Ya. Masih banyak personal-personal polisi yang kemudian merasa korps Depri-nya lebih tinggi, semangat korpsnya lebih tinggi, tapi bukan untuk hal yang positif, tapi untuk menutup-nutupi suatu kesalahan. Dan ini menurut saya lah yang harus diperbaiki. Ini salah satu akar masalah kita di mana kultur ini harus kemudian kita hilangkan. Sehingga yang kita kedepankan adalah persoalan integritas dan akuntabilitas. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso menduga, buku hitam yang kerap dibawa mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, berisi catatan kasus, diantaranya, terkait gratifikasi. Saya cuma mau menerawang aja ya, Mas. Menerawang. Di buku itu saya menduga ada tulisan gratifikasi. Hah? Iya, ada. Ya. Gratifikasi apa? Penerimaan uang koordinasi, ya. Ini nerawang atau Anda analisa? Nerawang ini. Tapi ini tulisan saya duga kuat tulisan beliau nih, ya. Hah? Jadi ada dugaan saya dalam buku catatan tersebut tuh ada penerimaan uang koordinasi terkait pengusaha tambang. Verdi Sambo diketahui sempat beberapa kali terlihat membawa buku hitam yang lantas menjadi perbincangan publik. Dalam suatu acara, satu meja The Forum, Sugeng menyatakan bahwa dirinya menerawang isi dari buku hitam milik Verdi Sambo tersebut terdapat catatan kasus gratifikasi, penerimaan uang koordinasi. Menurutnya, buku tersebut bukan hanya buku hitam yang berisi catatan biasa, melainkan berisi catatan kasus. Penerawangan itu beliau juga ada menyebut gratifikasi terkait penerimaan uang koordinasi. Setidak-tidaknya ada 2 wilayah ya di Kaltim ya yang menyangkut seorang IB ya, Bribtu IB. Kemudian di Kaltara ya menyangkut Bribtu HSB. Ya, itu kalau diteliti lagi catatannya ada juga terkaitkan juga polisi jenderal bintang 2, bintang 1. Sugeng mengatakan, dugaan gratifikasi yang dimaksudkannya tersebut berkaitan dengan usaha tambang. Jadi, ada dugaan saya, dalam buku catatan tersebut tuh, ada penerimaan uang koordinasi terkait usaha tambang, ujarnya. Ia melanjutkan bahwa gratifikasi terkait penerimaan uang koordinasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sugeng menambahkan, ada keterlibatan sejumlah personel polisi dalam dugaan gratifikasi itu. Kaltim yang menyangkut seorang Bribtu IB. Kemudian, di Kaltara menyangkut Bribtu HSB. Itu kalau diteliti lagi catatannya ada juga terkaitkan juga polisi jenderal bintang 2, bintang 1, katanya. Namun, menurutnya, tidak menutup kemungkinan, ada catatan lain, terkait kasus yang selama ini ditangani Verdi Sambo, selama menjabat Kadif Propam Polri. Sugeng lantas mempertanyakan, apakah nantinya Verdi Sambo akan membuka catatan buku hitam tersebut. Sebab, menurutnya, dalam kode etik kepolisian, ada yang disebut, larangan membuka rahasia jabatan. Kalau memang dia masih terikat, ya tidak boleh dibuka. Tapi kalau tidak terikat, ya dibuka, kata Sugeng. Apakah itu akan kemudian buku hitam ini akan berkembang? Kita lihat. Alam saja ya akan menuntun sampai arah mana perjalanan ini ya. Kuasa hukum Verdi Sambo sebelumnya pernah mengatakan bahwa buku hitam itu berisi catatan kliennya. Arman menekankan, buku hitam itu merupakan catatan harian seluruh kegiatan Sambo
sejak masih berpangkat Komisaris Besar, atau Kombes, dan menjabat Kepala Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum, atau Dittipidum, Badan Reserse Kriminal, atau Bareskrim Polri. Meski demikian, Arman tidak tahu, apakah Verdi Sambo turut mencatat, siapa-siapa saja anggota Polri, yang pernah menjalani sidang Komisi Kode Etik, dalam buku tersebut.